kaki kita menginjak sesuatu yang licin. Kalau bahasa Sundanya tiserele gitu. Jadi aku pakai gaun cukup panjang kainnya. Ternyata di bawah-bawahnya itu, di bawah kainnya itu memang ada mote-mote gitu ya. Jadi begitu keinjak licin. Ketika itulah terjadi, dan aku pun kaget ya saat itu. Untung aku masih tidak melepaskan mic aku dan berusaha dengan tanpa bantuan orang lain seperti hidup ya ini ya. Jadi dari jatuh, aduh nggak ada yang bantu gitu kan, karena dancer semuanya di bawah kan. Jadi aku kayak jatuh, ada sedikit malu udah pasti ya, tapi untungnya semuanya di situ tepuk tangan ternyata. Jadi kayak semangat gitu. Jadi aku merasa tersemangati, aku tetap berdiri dengan anggun. Gimana tahun berapa teh? Kemarin 2 hari yang lalu di preliminary ya Putri Indonesia gitu. Jadi buat aku itu adalah memang kenyataan ya dalam hidup, ada aja yang kayak gitu-gitu, tapi bagaimana kita mengatasinya itu sih yang paling penting buat aku. Kejadian berapa kali teh? Pertama kali apa? Agak-agak tensin tapi nggak banget sih. Cedera nggak? Ya lumayan sih di sininya ya, karena kan lumayan, karena itu tuh apa namanya kayak ada beads-nya gitu kan. Jadinya banyak luka-luka, cukup banyak luka-luka di lutut, di kaki aku gitu. Tapi oke aja. Ini kejadian pertama kali apa sebelumnya udah pernah teh? Enggak, pernah juga sih beberapa kali gitu. Tapi itu udah jadi bagian lah dari penyanyi, emang banyak juga. Siapapun juga lah, kelas dunia juga sama, Madonna, Beyonce, Mariah Carey, semuanya pernah jatuh. Alicia Keys gitu. Kenapa? Diasuransikan nggak? Enggak, jiwanya aja gitu. Cak, artinya Cak lo lebih memilih gaun Cak. Untuk antisipasi supaya nggak kejadian lagi di konser nanti gimana? Oh iya dong, iya. Aku akan lebih berhati-hati dan mencoba lagi. Kemarin pun udah JR ya, tapi ya itulah, kalau musibah kan tidak bisa diprediksi juga ya. Dan insya Allah mudah-mudahan, doain aja mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Atau mengurangi cicilannya mungkin. Aku tuh nggak bercicilan, itu ada gaya dia tentang. Jadi maksudnya ya bagaimana ya, namanya juga musibah lah ya. Jadi aku udah JR, udah cobain juga bajunya, tapi nggak pernah nyangka lah gitu. Cak, tapi lo lebih hati-hati dengan gaun yang panjang kah? Iya betul juga, betul, apalagi nanti pas di konser ya, itu akan aku perhatikan juga, mudah-mudahan nggak akan keinjak lagi. Gitu. Soal itu dong, tadi kan Aca suka membagi-bagikan baju kostum ke saudara-saudara. Itu setiap kapan sih? Atau misalnya kayak ada momen biasanya ke bulan hari terus bagi-bagi saudara? Iya, jadi sebetulnya teman-teman aku punya sebuah cita-cita sebetulnya, bikin satu event di mana baju-baju aku yang udah lama-lama itu ya udah aku taruh di situ. Terus lagi itu buat penyanyi-penyanyi baru itu bisa main ke situ untuk baju-baju nyanyi aku terutama bisa mereka pakai gitu, buat modal mereka tampil gitu, karena baju-baju itu cukup mahal ya, pastinya puluhan juta juga gitu, jutaan sampai puluhan juta kan. Dan apa namanya, kemarin waktu pas di Idol, finalis Idol tuh pada pakai baju konser gitu. Sebagian ada yang mereka bawa pulang, tapi yang memang benar-benar yang punya apa namanya memori besar buat aku, misalnya yang benar-benar yang konser besar itu biasanya aku simpan. Tapi yang buat harian itu aku kasihin buat teman-teman di RCTI, buat mereka bagi-bagiin juga. Jadi aku senang banget baju-baju aku bisa ada gunanya juga untuk karya musik mereka gitu. Kalau setiap aku merasa udah mulai penuh gitu ya, karena kan aku alhamdulillah banyak disupport juga sama teman-teman desainer gitu. Mereka sering ngasih baju aku juga gitu, dan memang kebutuhan penampil itu ya baju ya, bagaimanapun penampilan gitu. Kita berusaha mix and match, tapi baju baru pasti tetap perlu gitu bagaimanapun juga. Tapi bagaimana akhirnya baju-baju itu bisa menjadi barang yang selalu berguna, itu yang paling penting.